kasih Pak Pur atas waktunya. Gitu. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Pur sebelum kita observasi. Pak Pur nanti rencananya kelas yang mau dipakai kelas berapa Pak? Kelas 11 7. 11 7. Mapelnya informatika ya. Informatika untuk kelas 11 7. Oke, dari modul yang Pak Pur sudah siapkan, yang sudah Pak Pur buat, nah itu nanti kira-kira nanti Pak Pur itu ketika observasi itu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya sesuai dengan domain, yaitu jaringan komputer dan internet. Materinya tentang topologi jaringan. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik nanti diharapkan mampu menjelaskan topologi jaringan komputer. Kemudian peserta didik dapat menentukan dan merancang topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian peserta didik dapat menggunakan informasi topologi jaringan untuk melakukan troubleshooting. Berarti itu ya tujuan pembelajarannya. Gini Pak Pur, untuk apa kegiatan kita nanti bukan di sini kok saya menilai Pak Pur boten. Kita nanti kan sama-sama belajar. Nah itu ya. Jadi nanti kita ya saya juga belajar. Nanti kita sama-sama belajar lah intinya seperti itu. Biasanya belajar yang paling enak kan ketika ada yang melihat. Nah, kadang kalau kita menilai diri kita sendiri kan kadang-kadang kita kan, kadang-kadang prosoku sudah bagus gitu. Nah, makanya kalau kita belajar ya bareng-bareng dengan teman sejawat, ya nanti kan ada masukan atau seperti apa. Jadi, itu dari tujuan pembelajaran itu Pak Pur. Dari yang sudah dengan rencanakan itu untuk area pengembangannya yang nanti pengennya Pak Pur capai ketika pembelajaran itu di bagian mana nih Pak? Karena proses pembelajarannya itu dari pembelajaran PJBL, tetap juga pakai sistem pembelajaran pakai discovery learning tetap, karena nanti sebelum PJBL itu harus ada diskusi saling mencari kesamaan. Jadi nanti kita yang paling fokus adalah proses kolaborasi atau budaya. KSI-nya itu kesadaran sosial dan keterampilan relasi, karena PJBL itu produk. Jadi dengan membuat produk itu kita bisa menilai seberapa dekat anak-anak itu dalam melakukan keterampilan relasinya. Berkelompoknya itu ya. Untuk KSC sendiri kan banyak ya bagiannya Pak Pur ya. Berarti nanti Pak Pur fokusnya ke bagian itu aja. Bagian itu sama KSE pengambilan keputusan dan keterampilan ini ya, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan. Ketika mereka mau melakukan semacam ini ya, mereka mempresentasikan hasil dari proyeknya. Jadi kita lihat di situ bagaimana pengambilan keputusan mereka, kemudian benar apa enggak itu terbukti nanti di situ. Jadi nanti ketika nanti observasi berarti saya fokusnya ke bagian itu saja ya. Karena kalau dilihat semua KSC itu kan bagiannya banyak Pak Pur. Nanti Pak Pur fokusnya itu yang keterampilan sosial, keterampilan berrelasi sama pengambilan keputusan gitu ya. Oke. Nah, untuk mencapai itu semua Pak Pur, mungkin Pak Pur sudah menyiapkan strategi yang akan dilakukan ketika pembelajaran nantinya. Strategi apa Leo? Ya ini kita lihat dari kemampuan anak-anak lewat
kelompok anak itu akan terpetakan, mereka akan kita petakan sesuai dengan kemampuan akademiknya atau diferensiasi menurut ini gaya belajar mereka sekarang, termasuk itu gaya belajarnya. Oh, berarti di bagian proses pembagian kelompoknya gitu. Bagian prosesnya seperti itu. Oh, oke. Prosesnya. Berarti nanti itu berkelompok anak-anak. Berkelompok, harus berkelompok Pak. Karena informatika kan materi yang sangat berat bagi anak SMA. Dan seharusnya informatika itu memang penjurusan di SMK. Jadi kita belajar lewat ini, anak-anak bisa mendalami, oh ternyata seperti ini, untuk membuat jaringan itu, sehingga supaya lebih ringan kerjanya kita jadikan kelompok agar tercapai sesuai dengan waktu yang sangat pendek ya. Mungkin 2 pertemuan seperti itu. Berarti itu pun untuk mencapai apa KSI yang Pak Pur inginkan tadi ya, yang ingin dikembangkan. Berarti itu strateginya sudah disiapkan dengan baik, terkait untuk area pengembangannya tadi yang kita fokuskan tadi. Kemudian saya lihat dari FPP atau modul ajar yang Pak Pur buat itu sudah bisa bilang sangat lengkap. Itu sudah ada KSI, ada budaya positif, modulnya juga berdiferensiasi juga, sama fase-fase dari model pembelajarannya. Berarti fase pembuktian, fase pengolahan data. Berarti itu strategi yang sudah Pak Pur siapkan ketika proses pembelajaran nantinya gitu. Jadi dari hasil percakapan ini Pak Pur, dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Pur sampaikan tadi, terus kita fokusnya area pengembangannya yaitu 3SE-nya tadi, di bagian keterampilan sosial, penerapan relasi, sama pengambilan keputusan. Nah itu berarti nanti saya akan fokus di situ saja. Kemudian strategi yang sudah Pak Pur siapkan juga sudah lengkap, termasuk nanti kita juga membimbing anak-anak yang kelompok yang belum mampu atau ada kendala tetap kita bimbing. Ya itu berarti porsinya bagaimana Pak Pur antar kelompok satu dengan yang lain yang Pak Pur rencanakan? Bersifat praktek kadang-kadang anak yang lemah dalam teori itu dalam prakteknya ternyata sangat bagus. Sering kali seperti itu. Yang biasa-biasa prakteknya sangat bagus. Yang teorinya tinggi kadang-kadang itu sudah gimana? Sering kali terjadi seperti itu. Karena kemampuan motorik anak sama kemampuan aktivitasnya itu kadang-kadang terbukti ketika diuji dalam ya kan setiap anak punya keunggulannya masing-masing. Ada yang unggul di bidang mimpi, ada yang psikomotoriknya yang unggul. Mungkin itu saja Pak Pur bincang-bincang kita sebelum kita observasi. Nah mudah-mudahan apa yang sudah Pak Pur siapkan tadi, yang Pak Pur rencanakan tadi ketika pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ya sekali lagi Pak Pur, ini kita sama-sama belajar gitu. Jadi tidak ada yang menggurui atau seperti apa, kita sama-sama belajar. Biar nanti istilahnya kan kembalinya kan efeknya kan ke anak-anak. Ketika pembelajaran kita bisa lebih baik, bisa lebih bermakna kepada anak-anak. Nah itu kan memang tujuan dari pendidikan kita seperti itu. Mungkin dari situ ada yang Pak Pur sampaikan? Cukup, berarti terima kasih Pak Pus atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Dan nanti kita sesuai dengan jadwal yang kita sepakati untuk observasi. Kemudian nanti setelah observasi kita bincang-bincang lagi Pak Pus. Ya terkait nanti ya setelah pembelajaran nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kira-kira apakah yang sudah kita rencanakan ini bisa mulus atau enggak. Namanya kan kadang-kadang rencana itu kan ya manusia kan hanya berencana.
Cuma nanti hasil akhirnya kan ya kita nggak tahu juga. Jadi mungkin cukup sekian ya Pak Guru ya. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Bos, Pak Pur atas kesempatannya, atas waktunya. Gimana kabarnya Pak Pur hari ini? Alhamdulillah saya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Ya, beberapa waktu yang lalu ya Pak Pur, kita kan sudah sempat pra observasi ya. Terus kita lanjutkan dengan proses observasi ketika Pak Pur mengajar di kelas 11.7 ya Pak Pur. 11.7 untuk mapel informatika. Ya. Nah, setelah kita lakukan observasi pada hari itu, kalau nggak salah hari Senin ya. Nah, setelah Pak Pur mengajar menggunakan modul ajar dan juga fokus pengembangan yang telah kita sepakati dulu. Nah, setelah mengajar rasanya gimana Pak Pur? Rasanya bisa membantu untuk pengembangan potensi saya khususnya untuk mengembangkan dan bisa melakukan pendekatan lebih kepada anak. Nah, mungkin ketika melaksanakan pembelajaran yang kemarin Pak Pur merasa terganggu nggak karena di observasi atau seperti apa? Atau merasa grogi? Kalau grogi tidak, karena kita akan pendidik lebih dari 20 tahun kita pendidik. Yang jelas mungkin dari sistem pembelajarannya, karena kita harus hati-hati ketika diobservasi, karena semua komponen harus kita lakukan. Gitu. Berarti lebih hati-hati nggak ya? Enggak, dari yang sudah Pak Pur lakukan kemarin. Ya, mungkin penilaian Pak Pur menurut pembelajaran yang sudah Pak Pur lakukan kemarin itu seperti apa? Kan pembelajaran informatika kan memang berbasis psikomotorik, sehingga mereka praktek ini. Yang dari kendala memang yang paling utama memang banyaknya siswa. Siswa dalam masa situasi tidak kita siswa. Dan dalam praktek kan yang kita bagi itu tetap masih sehingga fokus kita kurang di tiap kelompok itu kurang untuk melakukan intinya atau ketika praktek itu saling bersahabatan ketika ada masalah ya. Jadi dari jumlah siswanya yang lumayan ya, kemudian dari yang itu Pak, kemarin kan untuk yang fokus pengembangan yang Pak Pur sepakati dengan saya kemarin yaitu tentang KSD gitu. KSD untuk yang keterampilan berrelasi, untuk yang pengambilan keputusan sama yang kesadaran sosial gitu. Nah, mungkin dari yang sudah Pak Pur lakukan kemarin selain dari tadi Pak Pur kesulitan tadi untuk mendampingi anak-anak di kelompok ya, mungkin ada kesulitan lagi Pak Pur? Kesulitan yang terbesar bukan terbesar ya, yang umum itu memang dari kemampuan anak-anak karena waktunya yang hanya 2 kali pertemuan, sedangkan materinya materi tentang teknologi IT. Sehingga ketika dipraktekkan banyak dari kelompok-kelompok itu yang masing-masing personal atau anak-anak itu yang karena tidak mungkin kurang pengetahuannya sehingga banyak yang mempraktekkan. Artinya korelasi ketika di keterampilan berrelasi itu masing-masing beberapa anak di dalam kelompok itu memang kurang memahami. Ini yang sulit bagi kita untuk menjelaskan lagi dan seperti itu. Atau dari mereka ketika berkelompok juga saling memberikan pengetahuan antar teman itu juga ketika ada kejadian seperti itu ya kembali lagi ke awal. Sehingga banyak yang seringkali gagal. Ya, namanya informatika memang seperti itu, hanya teori ya. Kadang-kadang itu ada anak itu yang yang mungkin dia pintar di teori itu ketika di praktek ya agak bingung juga nanti. Begitupun ada juga kan sebaliknya Pak. Dari yang Pak Pur lakukan kemarin, nah berarti Pak Pur merasa masih ada yang perlu diperbaiki atau menurut Pak Pur sudah bagus semuanya? Kalau kemarin saya merasakan selama
2 jam atau 2 jam bahasa itu prakteknya kan kurang dari 1,5 jam, sehingga praktis hanya 1 jam. Jadi mobilitas saya mungkin kurang, mobilitas saya mendampingi anak-anak itu yang mendampingi setiap kelompok ketika Oke, berarti Pak Pur kemarin sedang membagi kelompoknya itu ya, berdasarkan apa kesiapan belajarnya itu. nah prinsip kita kan kalau jadi tanya anak-anak ini biasa sampai rinci sehingga Sampai memakan selesai. waktu yang lain. Mungkin itu sudah Ya. perlu diperbaiki. Dari aspek yang kita sepakati kemarin, Pak Pur, aspek yang dikembangkan yaitu dari keterampilan relasi, dari apa kendalanya seperti itu, kemudian untuk yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan juga untuk yang kesadaran sosialnya gitu. Nah, dari yang Pak Pur rasakan mungkin ada yang kurang maksimal dalam hal tadi. Nah, untuk kedepannya Pak Pur, seperti apa Pak Pur? Satu yang pasti kita lakukan proses salah satunya mungkin kita bisa punya sejarah atau kami punya pengalaman seperti itu, bagaimana implementasi mereka atau bagaimana problem solving itu dicari solusinya. Mungkin kita cari dari itu. Yang kedua ya tetap kita upgrade ilmu pengetahuan kita, karena teknologi tidak bisa berhenti, Dinamis ya, Pak. sangat dinamis perkembangan. Kita harus mampu memilih dan memilah perkembangan itu kemana yang bisa diberikan kepada anak, karena tidak semua teknologi itu diberikan ke anak. Kita harus memilih mana yang paling bagus untuk perkembangan anak. Mungkin ya berarti kita lewat pembelajaran di YouTube, karena memang banyak sekali pembelajaran itu, kemudian kita cari solusinya kali-kali di YouTube itu. Itu solusi yang mungkin yang kita lakukan ke depan. Oke, Pak Pur, saya hanya mempertegas lagi ya. Berarti Pak Pur tadi sudah mengidentifikasi beberapa langkah ke depan yang akan Pak Pur lakukan untuk istilahnya untuk memaksimalkan apa yang sudah Pak Pur lakukan kemarin. Oke, karena tadi Pak Pur merasa ada yang kurang maksimal. Yang pertama tadi adalah belajar dengan teman sejawat nih Pak Pur. Masalah Nah, belajar dengan teman sejawat itu kira-kira apa yang jelas tujuan yang Pak Pur hendak capai ketika belajar dengan teman sejawat itu kira-kira. satu ya transfer pengetahuan dari kita, kemudian nanti otomatis kita akan mendapatkan pengetahuan dari mereka. Kalau ada permasalahan yang sama, kalau bisa diputuskan atau sudah dicari solusi oleh teman-teman yang lain. Yang berikutnya mungkin yang berikutnya kita berharap teman-teman juga memberikan support kepada kita, karena banyak juga teman-teman yang sudah jadi guru penggerak dan sebagainya seperti Bu Siti itu kan juga sangat membantu bagi kita. Kemudian dari belajar dengan teman-teman sejawat tadi Pak Pur, nah ukuran keberhasilannya berarti belajar dengan teman sejawat ini bisa dikatakan berhasil itu ketika seperti apa? Ketika kita sudah menerapkan lagi ke anak-anak, karena anak-anak sudah bisa mengikuti alur yang sudah kita tentukan di modul, misalkan di modul kita ini, berarti itu sudah bisa. Jadi ukuran bagi kita. Oke. Berarti Pak Pur sudah merencanakan seperti itu. Lah kira-kira menurut Pak Pur itu eksekusinya itu bagaimana? Karena ini 2 kali pertemuan, otomatis kan dua minggu, maka 1 minggu ini baru saya kejar pertemuan terakhir ketika nanti pada PSE pertanggungjawaban atau PSE pengambilan keputusan mereka, ketika presentasi itu sudah siap. Jadi sebelum Nah dari belajar dengan teman sejawat itu Pak Pur, mungkin ada daya dukung atau faktor pendukung yang Pak Pur harapkan seperti apa?
yang jelas kadang-kadang guru itu kan ada yang open, ada yang welcome gitu, ada yang sibuk, ada yang sibuk, ada yang sok sibuk kan seperti itu. Nah, mungkin kalau selama ini saya berharap banyak, tapi saya bargaining dengan beberapa teman dari guru itu kan intinya kadang-kadang kurang, itu kita memberikan itu, kita minta yang lain dari seperti itu. Jadi ada timbal balik, ada simbiosis, dan itu yang saya lakukan selama ini. Berarti itu kan yang pertama kan untuk yang sharing ya, sharing dengan teman-teman guru ya. Kemudian tadi untuk yang kedua Pak Pur juga berinisiatif untuk belajar dari itu. Nah, ini sarana dari minimal ini apa dari kuota atau dari wifi sekolah itu. Kemudian laptop yang mumpuni, karena laptop saya itu laptop jadul, kadang-kadang pinjam di sekolah. Iya, guru informatika bisa kok laptop jadul tapi jiwanya juga muda kan bisa ya. Harus seperti itu karena kita belajar dari keterbatasan itu. Kalau tidak ada keterbatasan kita nggak bisa berkembang. Karena semuanya serba instan ya. Jadi tidak ada guru informatika. Kemudian rencananya Pak Pur untuk yang belajar dari YouTube itu Pak Pur laksanakan apa? Untuk itu ya bisa kemarin dari kalau setelah mengajar merasa ada kekurangan dan belajar dari media yang lain. Saya itu juga masih banyak yang cocok atau teman-teman yang punya berarti dari ada yang dari surat istilahnya sharing dengan teman sejawat, ada yang dari media sosial seperti YouTube itu tadi. Apakah itu saja Pak Pur? Atau mungkin Pak Pur punya banyak istilahnya banyak rencana untuk perbaikan ke depannya? Mungkin banyak sekali, tapi yang pasti karena saya guru informatika itu terstruktur, kita semuanya akan tercatat. Jadi saya punya agenda dan sebagainya. Jadi terstruktur, kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu hanya karena ini kemudian ini nggak bisa. Kita punya agenda mungkin berbeda. Cuma kita guru informatika namanya itu terstruktur. Jadi semua pelajaran kita harus terstruktur, mulai dari awal sampai akhir itu kita catat. Semangatnya Pak Pur ini jangan sampai guru-guru yang muda ini kalah. Oke. Karena kan belajar kan tidak memandang usia Pak. Iya. Apalagi guru informatika itu kan selalu dinamis informatika Pak. Kalau kita tidak ngejar perkembangan teknologi ya kita yang ketinggalan dengan anak-anak. Iya, saya yakin anak-anak pun ya ada yang kelihatannya kalau pelajaran ya biasa-biasa saja. Tapi kalau hubungannya sama teknologi, informatika lah itu ada yang cukup itu. Seperti itu Pak Pur. Oke, dari yang kita diskusikan tadi Pak Pur, dari rencana tindak lanjut yang sudah Pak Pur rencanakan tadi, yaitu baik melalui sharing dengan teman sejawat maupun dari belajar dari YouTube maupun hal-hal lain yang sekiranya kadang-kadang itu kita kan ide itu kan tidak muncul seketika itu juga. Mungkin sering berjalan waktu ya bisa juga cari informasi lewat ini. Nah, dari itu semua berarti harapan Pak Pur ke depannya itu seperti apa Pak Pur? Dengan mengupgrade tadi dari hasil observasi kemarin yang sekiranya Pak Pur mengalami ada yang kurang seperti apa. Nah itu keinginan Pak Pur, harapan Pak Pur ke depannya itu seperti apa? Kalau saya pribadi harapan saya nanti ketika sudah diobservasi kemudian banyak kelemahan kita, maka nanti otomatis sebelum melakukan pembelajaran dan membuat modul yang kita dengan semua kemungkinan yang ada itu kita masukkan. Itu kemudian kalau bisa, karena memang setiap ada masalah itu mesti saya codingkan atau programkan mungkin dalam bentuk Excel atau dalam bentuk
siap untuk menerima materi dari Oke. Jelas selain itu semua kan tujuan kita diskusi seperti ini kan kadang kita itu merasa pembelajaran kita itu sudah baik, sudah bagus. Kadang ya memang manusiawi Pak. Kadang kekurangan kita biasanya kelihatan. Iya, kadang-kadang juga lupa. Padahal sudah ada. Sudah disetting, itu kadang-kadang lupa. Kadang juga kita sudah merasa bagus, tapi yang bisa melihat apa yang belum baik dari diri kita kan biasanya orang lain. Nah itu makanya kita perlu seperti ini. Bukan kok bermaksud di sini saya menggurui buatan. Kita sama-sama belajar. Nah suatu saat nanti kan bisa balikan Pak Pur. Mungkin Pak Pur yang observasi saya atau seperti apa kan seperti itu. Bisa juga nanti Bapak Kepala Sekolah ikut mengobservasi. Kadang pandangan tiap orang beda-beda. Menurut si A ini pembelajaran sudah baik. Kadang menurut si B, wah ini kurang maksimal. Kan beda-beda. Nah mungkin dari perbedaan seperti itu bisa menjadi koreksi buat kita semua. Yang jelas guru itu kan harus update terus Pak Pur. Sangat perlu itu. Tuh, apalagi ini untuk yang informatika teknologi. Dari itu Pak Pur, dari hasil yang sudah kita diskusikan ini, mungkin Pak Pur punya pesan-pesan atau seperti apa, atau mungkin Pak Pur mau mendengar hasil observasi saya kemarin. Tadi kan masih review dari Pak Pur saja. Iya, barangkali bisa diperlihatkan kepada kita. Apa yang paling menonjol? Yang jelas sekali lagi Pak Pur ini kan bukan bermaksud untuk menilai buatan. Ya kita sama-sama sharing dari hasil yang sudah saya perhatikan kemarin ketika observasi kelas itu ada beberapa hal Pak Pur. Dari 3 aspek yang Pak Pur dan saya kemarin sepakati yang akan dikembangkan ke anak-anak, ketiga-tiganya ada. Ya, terbukti untuk yang keterampilan berrelasi itu Pak Pur mengingatkan siswa untuk selalu aktif dan juga aktif lah dalam kerja kelompok, terutama di dalam kerja kelompok itu. Jangan sampai di dalam kelompok itu ada yang malas-malesan atau seperti apa, atau yang kerja cuma 1-2 orang, yang lain diam. Pak Pur kelihatan sudah mengingatkan anak-anak untuk itu sudah terlihat. Kemudian untuk yang kesadaran sosial juga Pak Pur sudah terlihat, yaitu meminta anak-anak, pada bagian meminta anak-anak untuk ya kalau yang jelas yang dalam kelompok itu kan dinamik Pak Pur. Ada yang pendapatnya A, pendapatnya B lah. Pak Pur sudah mengingatkan anak-anak untuk saling menghormati, saling menghargai antara pendapat dalam kelompok itu. Kemudian ketika di forum klasikal itu kan antara kelompok satu dan yang lain Pak Pur sudah mengingatkan juga untuk saling menghormati dan juga menghargai. Dan untuk yang bagian pengambil keputusannya ini Pak Pur sudah meminta anak-anak, meminta siswa untuk presentasi menyajikan hasil kerja kelompoknya. Seperti itu. Mungkin bisa maju sebagian orang atau seperti apa. Kemarin Pak Pur sudah bilang seperti itu. Nah, nanti pembagian tugas ketika menyampaikan. Nah, itu terlihatnya saya melihatnya di situ Pak Pur. Kemudian ada catatan penting Pak Pur. Dari hasil itu memang kemarin Pak Pur itu membagi kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar nih. Kalau kemarin ya berdasarkan ini apa baru terdekat. Kalau terdekat Belum sempat ke arah situ. belum sempat. Karena waktunya yang sangat. Oke. Nah itu berarti merasakan baru terdekat, berarti kemarin pun pembagian kelompoknya pun dirasa berarti sudah maksimal 60. Saya kira ini sudah maksimal. Iya. Untuk hari itu ya. Oke. Mungkin kedepannya nanti kan bisa di setting lagi, bisa di model-model seperti apa gitu Pak Pur. Lihat nggak seperti yang Pak Pur sampaikan tadi ketika pendampingan kelompok tadi. Ya, ternyata ada satu kelompok itu yang sekiranya Pak Pur ketika mereka aktif bertanya, Pak Pur fokus di situ. Kadang ada kelompok itu yang wis pokoknya dikerjakan gitu aja, nggak paham titik, dibiarkan istilahnya. Ya itu kan ada yang malu bertanya, akhirnya apa? Porsi pendampingannya Tidak seimbang. nah seperti itu ya. Ya, itu kemarin catatan saya seperti itu, karena memang itu adalah sudah Pak Pur usahakan yang terbaik di hari itu. Hasilnya seperti itu. Sekali lagi ini saya tegaskan, saya bukan menilai, kita sama-sama belajar
untuk saling memperbaiki. Nah tujuannya kan kembali ke anak-anak lagi. Oke. Mungkin itu yang itu Pak Bor, yang hasil observasi saya kemarin. Mungkin Pak Bor ada tanggapan atau seperti apa? Ya, saya kira kalau ya benar itu, karena memang kemarin kalau bentuk kelompok itu dari bangku yang depan langsung masuk ke belakang, sehingga kelompok itu melakukan itu, sehingga kelompok yang paling belakang itu kan biasanya anaknya nggak bisa. Nah itu yang kurang pemerintahan, kurang mampu dalam teorinya, tetapi kalah dalam ketika bertanya itu mesti kalah, sungkan, mungkin seperti itu. Ya fokus kita pada yang di depan. Mungkin itu ya Pak Bor ya, dari hasil diskusi kita mengenai observasi yang kita lakukan kemarin, dan Pak Bor juga sudah melakukan rencana tindak lanjut seperti apa, setujuannya semua dalam kebaikan tersebut. Oke, terima kasih Pak Bor. Oke, kalau ada saya salah kata atau apa gitu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.